Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifda Zuhdia di program Ulas Berita Harian Umum Kabar Priangan edisi Senin 26 Mei 2025. Sebelumnya gimana nih kabarnya Baraya Priangan TV? Semoga dimanapun Anda berada sedang dalam keadaan sehat walafiat agar terus dapat menyaksikan tayangan-tayangan menarik dari channel Priangan TV ya. Seperti biasa nih Baraya, kita akan mengulas sejumlah berita menarik dan terhangat yang sudah termuat di harian umum dan datang dari wilayah Priangan Timur, mulai dari kota Tasikmalaya hingga Kabupaten Pangandaran. Nah, tapi di edisi kali ini nih, di episode kali ini ada yang spesial. Kenapa? Karena ini datang dari wilayah Bandung, yang mana seperti kita ketahui bahwa Persib Bandung, klub sepak bola Indonesia, kebanggaan Indonesia, Persib Bandung ini menjuarai Liga 1 musim 2024-2025, yang mana kita ketahui bahwa Persib Bandung ini sudah menoreh sejumlah prestasi yang luar biasa di Indonesia. Nah, di sini Persib Bandung ini menutup musim dengan skor akhir 3-2 atas Persis Solo di GBLA pada Sabtu 24 Mei 2025. Sejumlah bobotoh pendukung setiap Persib gitu ya, meramai-ramai datang ke Bandung, yang tidak hanya dari Bandung tapi luar Bandung pun banyak bobotoh yang ingin ikut pesta perayaan atas kemenangan yang diraih oleh Persib Bandung. Nah, tidak hanya bobotoh tapi juga di perayaan kemarin dihadiri oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu Gubernur Jawa Barat, yang turun ke lapangan yaitu di Gedung Sate. Kang Deddy ini ikut merayakan dengan sangat luar biasa ya. Apalagi seperti kita lihat di berbagai media sosial, di berbagai video yang kita lihat, itu luar biasa sekali. Kang Deddy ini merakyat sekali ya, itu penampilannya ketika sedang melakukan konvoy akbar di Gedung Sate. Nah, di sini dikatakan bahwa yang sudah termuat di Harian Umum Kabar Priangan, di sini Gubernur dorong Persib Bandung jadi jagoan di Asia. Kita bacakan terlebih dahulu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong klub sepak bola Persib Bandung untuk tidak hanya menjadi jagoan di Liga Indonesia saja, melainkan juga menjadi jagoan di Asia. Kedepan kita dorong Persib Bandung bukan hanya menjadi jagoan di Indonesia, tentunya kita ingin menjadi jagoan klub di Asia. Ini dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi pada saat di Gedung Sate pada Minggu 25 Mei 2025. Deddy juga menegaskan Pemprov Jabar meyakini Persib Bandung memiliki kemampuan untuk berprestasi di kancah Asia. Nah, tentunya di sini para pemain juga akan melakukan masa jeda sebelum kompetisi musim 2025-2026. Kita doakan ini kembali dengan gelora yang luar biasa dan bisa bertanding hingga ke kancah internasional ya. Oke, mungkin kita beralih ke berita selanjutnya, datang dari wilayah Sumedang, yang mana di sini sebuah kabel jaringan di Jatinangor bakal di bawah tanah atau underground ya, karena seperti kita ketahui peralihan masa jabatan atau peralihan para kepemimpinan ini tentunya akan ada sejumlah kebijakan yang nantinya tentunya akan mengembangkan potensi dari masing-masing wilayah. Di sini datang dari wilayah Sumedang, yang mana kita bacakan terlebih dahulu bahwa dalam upaya mengatasi semerawutnya kabel jaringan di wilayah Kecamatan Jatinangor, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dalam waktu dekat akan segera mengalihkan semua kabel udara ke bawah tanah. Rencana penataan kabel jaringan di wilayah Kecamatan Jatinangor ini merupakan salah satu upaya untuk mempercepat terwujud Jatinangor sebagai kawasan kota cerdas masa depan ya. Karena seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki sebuah rencana yaitu Smart City, yang nantinya Smart City ini akan berkolaborasi dengan yang namanya transformasi digital gitu ya. Kemajuan teknologi yang nantinya akan mengembangkan seluruh elemen atau potensi sektor dari berbagai sektor yang ada di sebuah daerah. Di sini M. Fajar Aldila selaku Wakil Bupati Sumedang memaparkan rencana pengembangan Smart City pada Minggu 25 Mei 2025. Ia mengatakan bahwa saat ini Pemkab Sumedang sedang fokus untuk melakukan penataan kawasan kota di wilayah Jatinangor dengan harapan wilayah multikultural yang padat penduduk itu nantinya bisa menjadi kawasan Smart City. Nah, di sini dikatakan bahwa Smart City ini merupakan
kota dengan sistem pengawasan berbasis smart city, yang mana anak-anak muda di sana itu aktif dengan media sosial, dan tentunya dengan tata kota yang rapi dan modern ini akan berdampak positif tidak hanya bagi anak muda tapi juga untuk masyarakat wilayah Sumedang ini. Di sini Wabu Fajar juga menekankan tentang pentingnya melakukan mitigasi risiko karena kontur tanah di Kabupaten Sumedang ini tergolong cukup labil. Nah, jadi dengan rencana ini tentunya akan ada kajian, masih tahap kajian bagaimana nanti ke depannya Smart City ini akan berlangsung, tapi juga di sini sekaligus untuk meminimalisir risiko kebakaran dan menciptakan ruang kota yang aman dan juga tertib. Nah, kita doakan semoga dengan program-program ini bisa terwujud sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan nantinya akan berdampak positif untuk kemajuan sebuah daerah bahkan hingga kemajuan sebuah negara. Dan tentunya karena transformasi digital ini kita sebagai masyarakat harus bisa beradaptasi dengan cepat karena transformasi digital ini memang perubahannya ini sangat luar biasa. Karena mungkin kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman kita akan tertinggal. Nah, makanya di Kabupaten Sumedang ini sudah lebih dulu merencanakan program Smart City ini. Kita beralih ke berita selanjutnya, ini datang dari Pemkab Tasikmalaya gencar periksa kesehatan hewan kurban. Ya, Baraya sudah hampir memasuki bulan Juni ya, seperti kita ketahui bahwa perkiraan Idul Adha di tahun 2025 ini akan jatuh pada tanggal 7 Juni 2025. Tentunya dari sektor sektor pertanian, ketahanan pangan dan perikanan ini sudah mempersiapkan kesehatan para hewan yang akan dikorbankan nantinya, karena seperti kita ketahui bahwa hewan kurban ini nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, di sini dipastikan bahwa hewan-hewan kurban ini bebas dari penyakit yang namanya PMK, penyakit mulut dan kuku, serta aman untuk dikonsumsi untuk masyarakat. Nah, di sini DKPP Kabupaten Tasikmalaya serta para dokter hewan turun langsung ke lapangan memeriksa kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan dimulai sejak Jumat 23 Mei 2025 di sejumlah lokasi peternakan, salah satunya di wilayah Sukarame dan Sariwangi. Pemeriksaan serupa juga dilakukan di berbagai kecamatan lainnya, termasuk di pasar hewan seperti Manunjaya dan Singaparna. Ya, tentunya pemeriksaan ini dilakukan di berbagai titik untuk memastikan hewan-hewan kurban yang nanti akan dikorbankan ini dalam kondisi yang prima, kualitasnya yang terbaik juga. Nah, mungkin kita bisa beralih ke berita selanjutnya nih, Baraya, datang dari wilayah Ciamis. Ya, jemaah haji seperti kita ketahui, jemaah haji di seluruh Indonesia ini sudah melaksanakan pemberangkatan untuk Tanah Suci, dan di sini jemaah haji kloter terakhir dari Ciamis kembali diberangkatkan. Nah, jemaah haji asal Kabupaten Ciamis kloter 48 dan 49 kembali resmi berangkat dari gedung Kiai Haji Irfan Hilmi Islamic Center yang terbagi 2 jadwal pada Sabtu 24 Mei 2025. Pada dini hari, hal itu diungkapkan Ketua PPIH Kabupaten Ciamis Saiful Ujun di sela-sela keberangkatan para calon jemaah haji. Nah, sejumlah jemaah haji ini siap diberangkatkan. Tentunya para pembimbing ini akan memastikan kondisi para jemaah hajinya dalam keadaan yang sehat dan juga bugar agar nantinya melaksanakan ibadah hajinya dengan khusyuk, runut, dan juga bisa kembali ke tanah air dengan kondisi sebaik-baiknya. Di sini Bupati Ciamis Herdiat Sunaria turut hadir memberikan semangat kepada para jemaah haji, mengingatkan agar menjaga kesehatannya dalam menjalankan ibadah suci tersebut. Kita doakan ini para jemaah haji yang sudah berangkat atau sudah berada di Tanah Suci ini bisa menjalankan ibadah sucinya dengan khusyuk dan juga sehat. Dan juga kita doakan ke para umat Islam yang memang ingin juga berkesempatan pastinya untuk berpergi haji. Kita doakan semoga segera Allah berikan rezekinya, Allah mampukan untuk kita berangkat ke Tanah Suci dalam melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Nah, di sini mungkin akan
ini akan menjadi berita penutup ya Baraya. Di sini datang dari wilayah Banjar, yang mana jalan provinsi ambrol ganggu lalu lintas kendaraan. Kenapa ya? Kita bisa temukan jawabannya di sini karena seperti kita ketahui di wilayah Priangan Timur ini tidak hanya Priangan Timur, tapi di luar Priangan Timur juga sedang dilanda oleh cuaca ekstrim, yaitu dengan curah hujan intensitas tinggi, dan tentunya ini berpengaruh, berdampak kepada infrastruktur sebuah kota. Nah, termasuk di Banjar ini. Di sini dikatakan bahwa curah hujan yang tinggi dan berkepanjangan mengakibatkan jalan provinsi di Jalan Banjar Cimaragas, Blok Junti, Kelurahan Banjar, Kota Banjar ambrol. Bahkan retakan tanahnya kian meluas saat jalan utama tersebut dilintasi kendaraan truk yang overtonnage. Diketahui retakan badan jalan di kawasan itu sudah terlihat lama. Saat hujan deras Jumat sore itu menimbulkan material yang menutupi pondasi gorong-gorong terkikis. Akibatnya sebagian badan jalan ambles. Di sini ada pernyataan dari Dinas PUTR Kota Banjar bahwa alhamdulillah hari ini sudah mulai dikerjakan, ucap Wali Kota Sudarsono pada Sabtu 24 Mei 2025. Nah, dengan adanya berita ini tentunya ini juga bisa menjadi perhatian atau warning buat para masyarakat khususnya di Kota Banjar, lebih berhati-hati dalam melintasi jalan lalu lintas yang memang sekiranya itu berpotensi akan terjadi sebuah bencana alam seperti longsor, keretakan, dan lain sebagainya. Karena seperti kita ketahui bahwa bencana alam ini tidak hanya menimpa di wilayah Priangan Timur, tapi kemarin hari-hari sebelumnya juga kita mendengar berita di Jawa Tengah itu mengalami keretakan gitu ya, retak tanah, pergeseran tanah. Dan ini tentunya akan berdampak kepada aktivitas masyarakat. Kita doakan juga masyarakat Banjar ini dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala tanpa gangguan dari infrastruktur maupun bangunan-bangunan yang memang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Ya, mungkin Baraya Priangan TV sekian ulas berita kita hari ini. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Seperti biasa nih Baraya, untuk melihat atau mengetahui kejelasan informasi yang sudah tadi saya ulas, itu bisa dicek di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com. Dan jangan lupa juga di like, comment, subscribe YouTube channel Priangan TV. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Rifda Zuhdia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.